Setelah menonton video kemarin, marilah kita menyaksikan ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Agus Taufik Rahman yang berjudul Ramadan di Daerah Konflik. Selamat menyaksikan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar puasa adik-adik semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan berbahagia, karena Ramadan pada hakikatnya bukan untuk menyiksa, bukan untuk memberikan kesusahan dengan menahan lapar dan menahan segala apa yang mestinya tidak dilarang di bulan-bulan selain Ramadan. Terkadang kita harus bertanya dalam diri, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya beribadah? Apakah ingin menambah pekerjaan, ingin mengerjai dan lain sebagainya? Pertanyaan itu kadang penting untuk menumbuhkan, untuk mengetahui apa sebetulnya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu beban, memberikan satu tugas, kewajiban kepada manusia. Karena pada hakikatnya tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa, membuat susah hambanya, karena Allah tentu saja menginginkan rahmannya, rahimnya, kasih sayangnya, seluruhnya dirasakan oleh makhluknya. Nah, anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya bukan menambah kesibukan aktivitas manusia, apalagi untuk mengerjai. Tapi ada nilai-nilai, ada sesuatu yang ditanamkan yang ingin dipelajari oleh manusia dari setiap aktivitas ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Termasuk adalah ibadah saum di bulan Ramadan ini. Nah, Allah menginginkan kita semua ketika manusia harus menahan rasa lapar dari dari subuh sampai maghrib, kemudian menahan rasa haus yang sepertinya akan nikmat meminum minuman yang segar di siang hari, kemudian meminum segala apa yang kita selama ini inginkan, biasa. Nah, itu harus kita pikirkan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita selama ini ada perasaan yang senantiasa tercukupi makanan, kita masih berpikir hari ini makan apa ya, hari ini kita berpikir makan di mana ya, kita berpikir makan dengan siapa, neraktir siapa. Terkadang kita masih harus melihat ada orang yang belum begitu beruntung, seberuntung kita, mereka masih memikirkan hari ini makan enggak ya. Atau ada orang yang susah untuk mencari minum, jangankan untuk minum, kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari untuk bersih-bersih, itu kadang susah. Maka Ramadan mendidik kita untuk melahirkan jiwa-jiwa yang senantiasa sensitif, yang senantiasa peduli dengan orang-orang yang lainnya. Akan melembutkan hati ketika kita dengan khusyuk, dengan serius melaksanakan Ramadan ini. Nah, anak-anakku semuanya, Bapak memiliki nasib yang beruntung. Karena bisa melihat orang-orang, saudara-saudara kita yang hidup di negara yang penuh dengan konflik.
Bukan hanya dengan nasibnya secara ekonomi, dengan kepemilikan uang, tapi dengan keamanan, bagaimana diintai nyawanya dengan nyawa. Bapak beruntung bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Lebanon, yang ada di Irak, kemudian yang ada di negara-negara Timur Tengah. Nah, Bapak melihat dari dekat mereka bagaimana menjalankan Ramadan, bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita mungkin masih dekat dengan mainan. Kita berpikir hari ini ada konsol baru, saya pengen beli. Hari ini ada PS5, pengen beli juga. Kita ingin ada kendaraan-kendaraan yang matic, kendaraan-kendaraan yang bermesin, tapi mereka kendaraan ataupun mainannya hanya sekitar reruntuhan bangunan. Mereka mainannya adalah tank-tank yang sudah rusak, peluru-peluru yang sudah bertebaran, yang sudah ditembakkan, yang mungkin di antara korbannya adalah anak, saudara, dan kerabat-kerabat anak-anak itu. Bapak beruntung ketika berada di Indonesia yang menjalankan seluruh ibadah saum dari hari pertama sampai hari terakhir dengan seluruh rasa bahagia yang tumpah ruah. Buka kita ada aktivitas untuk ngabuburit, mencari makanan untuk takjil, dibeli segala macam minuman, segala macam makanan. Hari ini kita berjalan ke satu tempat, besok tempat yang berbeda. Anak-anak seusia SD, anak-anak seusia belum masuk sekolah pun mereka masih berpikir. Jangankan untuk jalan-jalan takjil, jalan-jalan ngabuburit, anak-anak Palestina, anak-anak Lebanon dulu tidak berani keluar, justru akan mencari tempat perlindungan untuk menyelamatkan nyawanya. Untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana mereka mengumpat di reruntuhan bangunan yang mungkin saja ketika mereka berhenti di satu titik, bangunan yang lain akan mengintai nyawanya. Nah, anak-anakku semua, maka dengan kita berada di Indonesia, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari proses ibadah saum harus tumbuh rasa syukur dan sabar. Kenapa harus ada rasa tumbuh syukuran, rasa tumbuh kesabaran? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita belajar. Tidak hanya dengan laparnya saja, tidak hanya dengan hausnya saja, tapi harus tumbuh apa yang Allah inginkan dari kita semua setelah menjalankan ibadah puasa. Menahan lapar lama-lama, berhari-hari, 2 minggu, 3 minggu kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mendapatkan pelajaran, itu akan menjadi orang yang rugi. Maka setelah bulan Ramadan ini, kita harus mengambil pelajaran. Kalau saudara jauh kita di Palestina, saudara jauh kita di Lebanon, di Suriah, beribadah dengan penuh perasaan mencekam dengan segala keterbatasan, maka kita harus tumbuh rasa syukur kita berada di Indonesia, negara yang aman, negara yang tumpah ruah segala bentuk kenikmatan. Maka ibadah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ibadah harus dilakukan dengan sehusu-husunya. Salat 5 waktu kita aman, mereka dalam ancaman. Kita makan dengan penuh kesyukuran, mereka masih dalam kesabaran. Sabar harus menunggu siapa besok yang akan memberikan donasi makanan. Maka maha benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan satu pesan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Terkadang kita harus melihat orang-orang yang ada di bawah kita, nasibnya, kemudian kondisinya. Kenapa? Karena akan menumbuhkan rasa syukur kita ternyata lebih beruntung dibandingkan dengan orang lain. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Jangan sampai kita melihat ke atas, ada orang sudah punya A, ada orang sudah punya B, kita belum. Kemudian kita meronta-ronta kepada orang tua minta lebih.
maka jangan sampai seperti itu. Karena itu akan menjadi orang yang kufur, yang mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Nah, adik-adik semuanya, mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk melunakkan hati, untuk menjernihkan pikiran, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang lebih peduli dengan lingkungan, peduli dengan nasib-nasib ada orang yang tidak beruntung seberuntung kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur dengan kesyukuran yang maksimal setelah Ramadan ini mendidik kita semua. Demikian yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang menang setelah Ramadan ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.